Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-13, yaitu pesan Tuhan kepada bangsa Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 yang hari ini saya sampaikan kepada Presiden. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bahwa surat ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena pada tahun 2016 itu gereja Jemaat Tuhan di GB Margakaya itu di Pasir Ipis itu di Margakaya Kiara Hayam itu dirubuhkan rata dengan tanah ya oleh pihak penguasa dan pengusaha. Sehingga kami tidak bisa berdaya, kami harus ibadah di pos penjagaan, kemudian kami beribadah di seorang rumah seorang ibu janda di Pasir Ipis itu selama kurang lebih setahun lebih, sehingga baru kami buka jalan dan kami mendirikan kembali gereja. Nah, singkatnya Bapak Ibu sekalian, pada waktu kejadian itu tahun 2016 kami sangat menderita, jemaat terserak, kemudian ke Jakarta, bolak-balik, dilempar ke sana kemari, itu sampai 2 bulan menderita ya. Itu secara bahkan yang terakhir rakyat bersama dengan jemaat itu orasi di depan istana, kubur diri 8 orang, baru Pak Jokowi menanggapi waktu itu. Sehingga Pak Jokowi memberikan surat SK yang pada saat ini kepada masyarakat. Nah, surat ini saya kirim ke Pak Jokowi pada tanggal 8 Mei 2017 ya. Dan waktu itu berkenaan dengan asrama 324 ini juga mau digusur oleh Panglima Kodam Siliwangi. Ada surat untuk merusak, sehingga pada waktu kami turun ke istana, depan istana kami orasi di sana, saya bilang, Pak Presiden tolong perhatikan rakyat kecil, jangan injak-injak rakyat kecil. Kalau rakyat kecil injak-injak maka Allah murka. Nah, pada saat itulah saya sampaikan surat ini kepada Pak Presiden melalui Seknek waktu itu pada tanggal 8 Mei 2017 ya. Ya, mengenai pengerusakan gereja itu ya. Suratnya saya bacakan secara singkatannya begini. Karawang 1 April 2017, nomor 04 GB MK 2017, lampiran 1 LA perihal laporan aspirasi kepada yang turun Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Jakarta. Dengan hormat, bersama ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa rumah ibadah Gereja GB Margakaya yang beralamat di Kampung Kiara Hayam, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tempat kami beribadah telah dirusak dan dibongkar oleh pihak perusahaan PT Pertiwi Lestari yang sejak tahun 2003 telah kami bangun dan kami pakai untuk melakukan kegiatan ibadah. Bahwa akibat daripada pengerusakan dan pembongkaran tersebut, kami warga jemaat GBI Margakaya tidak dapat beribadah dan berdoa sejak bulan November 2016. Karena sejak bulan September 2016, area lokasi rumah ibadat kami telah dipagar keliling dan kami tidak bisa masuk untuk beribadah. Bahkan rumah ibadah kami pun telah dirusak, dijarah dan dirobohkan, dan hal tersebut sangat mendatangkan murka Allah bagi bangsa ini. Ya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Presiden untuk memperhatikan kami rakyat kecil yang tidak berdaya dan kami ditindas oleh pengusaha dan penguasa yang tidak bertanggung jawab yang telah melanggar Pancasila, Undang-Undang 45 dan HAM dengan menginjak-injak rakyat kecil yang miskin yang tidak berdaya dengan cucuran air mata, maka Allah melihat air mata rakyat yang bisa mendatangkan murka Allah ya. Untuk jelasnya kami lampirkan secara singkat kronologis peristiwa tersebut di atas untuk menjadi perhatian dan pertimbangan Bapak Presiden, dan kami mendoakan agar Bapak Presiden tetap sehat selamat, diberi hikmah surgawi dalam memimpin pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Meskipun banyak tantangan, kami mendapat penglihatan Bapak Presiden Joko Widodo marah dan memukul 2 orang lawan utama daripada Bapak Presiden Joko Widodo.
keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden Joko Widodo. Perlu saya tambahkan bahwa saya telah membaktikan diri pada bangsa dan negara NKRI 29 tahun di TNI Angkatan Darat, Korps Polisi Militer, pensiun tahun 95, dan masih membaktikan diri kepada bangsa dan negaranya NKRI dalam bidang pembinaan mental spiritual dan dalam pembinaan jemaat GBI Teluk Jambe di Asrama X Yon 324 dan GBI Marga Kaya tahun 1997 sampai sekarang, bahkan seumur hidup. Dulu KTP saya percaya pemerintah adalah wakil Allah, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah dan rakyat Indonesia untuk mengemban amanat rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kiranya Allah menyertai Bapak Presiden dalam Pilpres 2019 terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Dan ternyata betul, Pak Presiden Jokowi terpilih kembali sampai tahun ini dan sampai 2024. Saya berdoa Bapak Presiden Joko Widodo tetap bertahan, dijaga lindungi oleh Tuhan sampai selesai periode ini sampai 2024. Dan ini itulah doa kami. Demikian surat kami, atas perhatian Bapak Presiden. Kami selaku anak-anak bangsa, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teluk Jambe 5 Mei 2017. Hormat kami Pendeta Yansius Mesak Ado. Dan surat ini saya sampaikan pada Presiden melalui Setnek tanda terima di Setnek tanggal 8 Mei 2017. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah saya mendapat surat ini kepada Presiden, kemudian saya mendapat tanggapan dari Setnek, dan Setnek mengirim surat kepada Dirjen Bimas Kristen di Jakarta tertanggal 29 Mei 2017. Yang intinya begini, yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta Pusat. Dengan hormat kami menyampaikan bahwa Pendeta Yansius Mesak Ado selaku pengurus Gereja Bethel Indonesia Jemaat Marga Kaya, Kampung Kiara Hayam, Desa Marga Kaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 04 GBMK 2017 tanggal 1 April 2017 kepada Presiden menyampaikan permohonan kiranya dapat dibangun kembali Gereja Bethel Indonesia Jemaat Marga Kaya, Kampung Kiara Hayam, Desa Marga Kaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan telah dibongkar oleh PT Perusari untuk pengembangan usaha yang sebelumnya telah dilakukan proses perundingan dengan pihak GBI Jemaat Marga Kaya. Dengan hal ini disampaikan terkait dengan bidang tugas Kementerian Agama. Bersama ini kami teruskan surat Pendeta Yansius Ado dimaksud untuk memperoleh penanganan Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, surat ini Bapak Ibu sekalian, saya melacak surat ini di Dirjen Bimas Kristen. Sampai 3 kali baru saya bisa bertemu dengan Bapak Profesor Thomas, ya, pada waktu itu di Dirjen Bimas Kristen. Dan dia berjanji bahwa akan menyelesaikan, tapi ternyata tidak ada penyelesaian juga sampai sekarang. Dan surat ini juga saya sampaikan kepada Komnas HAM, dan surat Komnas HAM itu menanggapi surat saya dan minta audiensi, tapi saya pikir yaitu saya serahkan kepada tangan Tuhan aja lah. Ya. Dan ini saya sudah ambil komitmen kepada pihak perusahaan, saya tidak minta ganti rugi. Ya, kejadian ini awalnya saya marah. Siapa yang merusak bait Allah, Allah murka. Tapi saya itu perhitungkan kerugian saya sekitar 1,3 M. Tapi setelah saya berdoa pada Tuhan, Tuhan ingatkan saya kasih satu firman Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 6. Nah ini yang saya waktu itu menyadari sehingga saya tidak menuntut lagi ganti rugi daripada pihak perusahaan. Karena saya telah mendapat jawaban Tuhan ini. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Saya dapat firman Tuhan yang saya nangis, Tuhan ampuni saya Tuhan. Karena saya pikir tadi itu kerugian 1,3 M, itu kerugian. Tapi Tuhan bilang, harta benda Sion.
takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Jadi saya sadar, terima kasih Tuhan. Nah sejak itu saya ada damai sejahtera, kemudian saya buka hubungan kembali dengan perusahaan, dan sampai saat ini juga perusahaan tidak bisa membangun itu berdasarkan keputusan dari DPR. Waktu itu status tanah itu status quo dan tidak dibangun sampai sekarang ini. Dan memang sampai waktu itu saya sudah pesan, kalau misalnya Bapak ambil tanah ini dan harus bangun itu gereja di situ, ada bukit doa di situ. Karena ada visi Tuhan yang Tuhan kasih waktu itu. Yang mana itu, nah tapi ya semua itu karena Allah turut bekerja, sehingga pada waktunya ya kami Tuhan buka jalan sehingga membangun kembali gereja itu di Pasir Ipis, yaitu itu bukan biaya dari perusahaan, tapi itu daripada seorang orang lain, pengusaha dari Jakarta juga, yang membantu kami untuk membangun kembali gereja itu. Dan bangun itu gereja sekitar 80 juta, sekarang kami bisa berjalan kembali. Nah inti yang saya sampaikan pada saat ini, yaitu surat yang kenapa surat ini saya sampaikan kepada Presiden? Karena surat saya dari awal itu kepada pihak gereja, baik itu kepada PERU, BPD maupun kepada Sinode. Tapi anggapannya ya sudah, karena kita walaupun bagaimana ya tidak bisa orang gereja kita kecilin, nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai saya kepada Biro Hukum GBI, Sinode GBI Jakarta, juga katakan ya tidak dana. Surat kepada Ketua BP Sinode, saya kirim surat, jawabannya kita tidak bisa bantu. Nah itu akhirnya saya kirim surat kepada Presiden. Dan pada saat ini juga Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan kepada bangsa Indonesia dan gereja Tuhan melalui Pak Presiden Jokowi ini, ada beberapa hal yang saya mendapat penglihatan, penyataan Tuhan tentang Pak Jokowi. Pada satu waktu masih dalam sekitar 2018, itu Tuhan perlihatkan saya, satu waktu Tuhan perlihatkan saya dalam mimpi, saya mau isi bensin, itu Pak Jokowi sedang melayani pom bensin, di pom bensin. Saya katakan, Pak Presiden, kenapa Pak Presiden sendirian? Mana anggota-anggotanya, ini teman-temannya. Mari saya nanti melayani. Mau Presiden, kenapa bisa melayani seperti ini? Nah itu Tuhan ingatkan pada saya, bahwa Pak Presiden Jokowi, kenapa dia bisa sebagai seorang presiden tapi mau melayani di pom bensin seperti itu? Sampai Tuhan kasih pengertian saya dua hal. Pertama, walaupun dia presiden tapi Pak Jokowi ini rendah hati. Orang yang rendah hati, bukan saya cari muka kepada Pak Jokowi, bukan. Tapi saya tahu orang yang rendah hati dan mau merayat, turun ke rakyat kecil. Dan itu bukti sekarang kemana-mana di seluruh Indonesia. Yang kedua, kenapa saya tanya, kenapa ini di pom bensin? Ternyata pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa Pertamina dibenahi dan merugi terus, dan ternyata Pertamina sekarang bangkit setelah tunjuk Ahok sekarang jadi komisaris utama di Pertamina. Sekarang Pertamina bangkit lagi dan keuntungan kita melihat kemarin berapa triliun, 14 triliun dan berapa. Itu bukti bahwa Tuhan masih menyertai pemerintahan Pak Jokowi, dan kami doakan supaya Pak Jokowi saat ini sampai pada selesai masa tugasnya 2024. Dan kita doakan supaya bangsa ini tetap, walaupun sekarang digoncang oleh corona, COVID-19, tapi Tuhan tetap menyertai bangsa Indonesia, Tuhan tetap menyertai Bapak Presiden. Kebijakan-kebijakannya akan diambil dari seluruh anak-anak Tuhan di istana, itu Tuhan akan memberkati. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa pesan Tuhan kepada bangsa Indonesia melalui tulisan yang saya sampaikan ini. Beberapa hal yang saya sampaikan kepada bangsa ini, dan ini surat ini Bapak Ibu sekalian, saya juga lampirkan dalam surat saya kepada Presiden. Itu menyangkut beberapa hal. Pertama yaitu mengenai situasi bangsa ini, ya, mengenai suap. Alkitab mengatakan, yaitu melalui Nabi Musa, dikatakan begini, Nabi Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, demikian firman Tuhan, mengenai menerima suap. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu, nenek
mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, dan jangan menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang yang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Itu dalam kitab Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Nah, pesan ini juga Tuhan bukan kepada Nabi Musa pada waktu, tapi kami percaya bahwa pesan ini juga disampaikan kepada bangsa ini. Ya, untuk disampaikan kepada bangsa ini. Ya, supaya suap dihentikan. Karena suap membutakan mata orang bijaksana, Alkitab mengatakan. Dan ternyata bukti sama sekarang, suap mulai dari lini yang bawah sampai ke atas. Berapa banyak orang pejabat tinggi negara yang terlibat dalam penjara sekarang karena suap. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi Musa pada ribuan tahun yang lalu. Kemudian berikutnya itu mengenai memperkosa, yang kedua Raja Salomo menganggap bahwa manusia ini sama dengan binatang. Nah, kita bisa saya bacakan nih di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Ada lagi kulihat di bawah matahari, kata Raja Salomo, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena itu segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Itu di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 16 dan 18. Ini karena moral manusia itu sudah sama dengan binatang zaman sekarang ini. Ada Raja Salomo, dan sampai sekarang pun demikian. Kemudian Salomo juga mengatakan tentang memperkosa keadilan. Ya, perkosa itu bukan hanya perkosa secara pita, keadilan pun diperkosa. Raja Salomo bilang apa? Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Satu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, kata Raja Salomo. Kita tahu siapa Raja Salomo. Ya, Raja Salomo yang dua anak dari Raja Daud. Dia kaya raya dan kekayaannya limpah-limpah. Dan dia mempunyai istri yang kaya raya. Tapi dia mengatakan semuanya itu sia-sia. Nah, pesan berikutnya Bapak Ibu sekalian, itu melalui berkaitan dengan binatang. Kenapa manusia disamakan dengan binatang? Saya diingatkan kembali satu visi penyataan Tuhan pada tanggal 17 Juni 2002. Baru saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. Waktu itu saya berdoa, ulang tahun saya yang ke-55, saya berdoa jam 12 malam. Kemudian tiba-tiba roh saya diangkat ke langit, ke tempat ketinggian. Tiba-tiba roh saya dibawa ke arah barat dan jalan terkelungkup begini. Kemudian Tuhan perlihatkan itu binatang-binatang, buas, binatang besar, kemudian singa, jerapah, harimau, macan, tidur tidak berdaya. Dan dalam roh saya tanya kepada Tuhan dalam roh, Tuhan kenapa binatang-binatang itu tidak berdaya, binatang buas besar. Tuhan katakan apa? Roh dalam katakan, pemimpin-pemimpin di dunia ini termasuk pemimpin Indonesia, mereka tidak berdaya seperti itu, seperti binatang itu. Itu roh Tuhan katakan dalam roh pada saya. Kemudian roh saya dibawa ke arah timur. Ini wilayah mayat-mayat bergelimpangan. Itu ke arah timur. Ini mayat-mayat bergelimpangan. Tahun 2002. Nah, ternyata pada tahun 26 Desember 2004 itu terjadi tsunami di Aceh, dan itu televisi menyiarkan di Aceh mayat-mayat bergelimpangan. Seperti apa yang dikatakan oleh roh tanggal 17 Juni 2002 itu. Dan kemudian roh saya dibawa ke arah timur. Kemudian ada suara roh berkata, ini wilayah Jakarta. Jakarta akan terjadi sesuatu.
diulangi ini Jakarta terjadi sesuatu. Nah kemudian waktu saya kaget dan saya tanyakan, ada apa Tuhan tentang Jakarta? Dan itu selama itu saya berdoa terus untuk Jakarta, bagi bangsa ini supaya umat di Jakarta supaya berjaga-jaga, baik itu presiden maupun gubernur. Dan itu waktu itu kita doain terus. Dan akhirnya sekarang, nah ada konfirmasi dari beberapa hamba Tuhan pendoa. Ada seorang pendoa Sapa di tempat ini pada waktu menyampaikan bahwa pas saya mendapat penglihatan itu ada warna relay di televisi itu, ada di televisi Jakarta 9,5 SR. Jam itu kemungkinan Jakarta akan digoncang gempa bumi 9,5 skala Richter. Itu saya sudah sampaikan pada tahun 2022 waktu itu di mana-mana saya sampaikan. Akhirnya belakangan ini ada konfirmasi dari BKMG, kemudian dari NASA juga Jakarta akan digoncang. Jakarta akan tenggelam. Dan entah kapan kita tidak tahu. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pesan berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu dikatakan oleh Nabi Yesaya, ya, penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebakkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan di tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh hari Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Itu kitab Nabi Yesaya 1 ayat 2 dan 3 dan 7. Itu pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Manusia akan disapu bersih, hewan manusia menjelang hari Tuhan. Dan sekarang ini sudah terjadi goncangan-goncangan corona ini, banyak orang meninggal dan sebagainya. Nah kemudian pesan berikutnya kepada bangsa dan juga kepada dunia saat ini dikatakan melalui Nabi Yeskiel. Dikatakan begini, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kemusnahan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel 22 ayat 30. Jadi Tuhan mencari pendoa-pendoa syafaat untuk berdiri bagi gereja, untuk berdiri bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa. Tapi pada waktu zaman Yeskiel, Tuhan tidak menemukan seorang pun pendoa syafaat. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Begitu juga sama yang sekarang ini. Sekarang Tuhan masih mencari pendoa syafaat untuk berdiri bagi bangsa ini. Saya katakan kalau gereja tidak berdoa sudah hancur bangsa ini. Waktu saya orasi di tanggal 8 Mei 2017 depan istana, saya bilang Pak Jokowi, kalau gereja orang percaya tidak berdoa, bangsa ini sudah hancur. Nah kita bersyukur sampai sekarang gereja masih tetap berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dan saya percaya Tuhan tetap masih menjaga ini. Jadi pendoa-pendoa syafaatnya ada penjaga. Gembala-gembala sidang sebagai penjaga jemaat, keluarga, jemaat maupun pada bangsa ini. Jadi peranan pendoa syafaat mempunyai peranan yang penting dalam hidupnya. Kalau kita melihat presiden Amerika, itu mereka mempunyai orang punya karunia kenabian, yaitu berdoa bagi bangsa Amerika. Dan pesan yang terakhir yaitu di sini katakan Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Demikian firman Tuhan tentang mencari seorang untuk menegakkan keadilan. Nah, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Itu kata dalam Yeremia pasal 5 ayat 1.
Daripada waktu zaman Yeremia, Tuhan sampaikan kepada dia, aku mencari orang menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi tidak ada, maka murkaku kepada bangsa Israel. Begitu juga sekarang ini. Sampai sekarang Tuhan masih mencari keadilan dan kebenaran. Orang yang bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa yang menegakkan keadilan dan kebenaran? Mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Sampai ke Mahkamah Konstitusi, sampai ke KPK sekarang. Mencari keadilan dan kebenaran. Apakah ada kebenaran dan keadilan? Ini Bapak Ibu sekalian, sangat mengerikan. KPK begitu gencar untuk memberantas suap, tapi tetap aja hampir tiap hari kita disuguhkan dengan orang yang ditangkap basah, tangkap tangan. Itu bukti. Dan firman Tuhan katakan, mencari keadilan dan kebenaran sekarang ya, keadilan dan kebenaran hanya pada Tuhan. Tapi mencari keadilan dan kebenaran di dunia ini nggak ada. Mungkin kalau ada yang masih mempunyai hati untuk benar-benar mendapatkan keadilan kebenaran. Anak saya puji Tuhan sekarang dia di pengadilan negeri Waingapu di NTT. Saya katakan pada anak saya, kamu di pengadilan menegakkan keadilan kebenaran. Tidak boleh coba-coba menerima suap. Jangan coba-coba. Dan puji Tuhan belakangnya saya di YouTube bahwa pengadilan Waingapu termasuk satu penghargaan juga oleh karena keadilan kebenaran itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini pesan Tuhan kepada bangsa negara ini, dan kejadian dengan pengurusakan gereja. Tapi saya sudah berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang kasih ingat saya tentang Yesaya 30 ayat 6 ini. Kemudian saya berdoa dan Tuhan akan rekonsiliasi. Dan saya kembali rekonsiliasi dengan pihak perusahaan dan ada damai sejahtera. Dan puji Tuhan sampai sekarang tidak ada unak-unak. Tapi saya juga menyesal karena sampai saat ini saya juga merasa sedih juga karena mereka sampai saat ini belum bisa membangun. Ya. Dan saya tidak minta ganti rugi. Tapi mereka juga mengatakannya kalau kami mau berkati untuk membangun gereja atau membantu pekerjaan Tuhan, dan tidak apa-apa. Ya saya bilang kalau membantu, tapi saya tidak minta ganti rugi. Dan Tuhan memberikan ya sedikit untuk membantu pekerjaan Tuhan, dan ini terpakai sampai sekarang ini untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pembangunan gereja juga. Bukan untuk pribadi saya, untuk kepentingan jemaat. Nah itu Bapak Ibu sekalian, surat ini saya tempatkan pada saya, dan saya percaya Tuhan tetap menyertai bangsa ini. Walaupun jalan goncangan-goncangan, tapi saya mau katakan, di balik goncangan COVID-19 dan Corona ini, ada rencana Tuhan yang indah. Itu akan ada penuaian jiwa-jiwa yang besar-besaran. Terjadi pertobatan besar-besaran, baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Yang kita melihat sekarang, di Irak, Iran, China, India, sekarang banyak yang bertobat, percaya Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.